Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Syakur. Saya akan membahas tentang fenomena yang sangat penting dalam kehidupan modern, yaitu ledakan penduduk di perkotaan serta bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasinya. Seiring perkembangan zaman, kota menjadi pusat berbagai aktivitas mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga teknologi. Hal ini banyak orang tertarik untuk pindah ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, perpindahan penduduk secara besar-besaran justru menimbulkan berbagai masalah baru. Jika tidak dikelola dengan baik, ledakan penduduk dapat menyebabkan ketidakaturan kota, peningkatannya kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam merancang strategi yang sangat tepat agar pertumbuhan penduduk di kota tetap terkendali dan kehidupan masyarakat di perkotaan sejahtera. Lalu, bagaimana ya pemerintah dalam mengatasi hal ini? Ayo kita bahas secara lengkap. Jadi yang pertama adalah pengertian ledakan penduduk di perkotaan. Ledakan penduduk di perkotaan adalah kondisi di mana sejumlah penduduk di suatu kota meningkat secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Peningkatan ini tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Fenomena ini sering kali tidak diimbangi dengan keseimbangan infrastruktur dan fasilitas kota. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sarana seperti perumahan, transportasi, serta lapangan kerja. Dalam jangka panjang, jika tidak dikendalikan, ledakan penduduk dapat menghambat pembangunan kota dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep ini sebagai dasar dalam menentukan strategi penanganannya. Ledakan penduduk di perkotaan adalah kondisi di mana jumlah penduduk di suatu kota meningkat secara cepat dalam waktu yang relatif singkat. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh dua hal utama, yaitu pertama adalah pertumbuhan alami, yaitu tingginya angka kelahiran dibandingkan kematian. Yang kedua ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi biasanya terjadi faktor besar. Banyak orang desa datang ke kota karena yang pertama, ingin mencari pekerjaan. Yang kedua, ingin melanjutkan pendidikan seperti bersekolah atau kuliah. Yang ketiga yaitu tertarik dengan gaya hidup perkotaan, menganggap kota memiliki fasilitas yang lengkap, padahal hanya terbatas. Namun, jika penduduk meningkat terlalu cepat, maka kota tidak mampu menyediakan fasilitas yang cukup untuk semua orang. Baik, berikutnya adalah dampak ledakan penduduk di perkotaan. Ledakan penduduk di perkotaan membawa berbagai dampak yang kompleks bagi dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Salah satu dampak yang paling sering terlihat adalah munculnya permukiman kumuh. Ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Namun, tidak semua orang mampu membeli atau menyewa rumah yang layak. Akibatnya, mereka tinggal di kawasan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah serius. Pertambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai. Kemacetan tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Dari sisi ekonomi, ledakan penduduk dapat meningkatkan angka pengangguran. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di kota. Hal ini menyebabkan banyak orang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Dampak lainnya adalah peningkatan kriminalitas. Ketika pertumbuhan hidup tidak dipenuhi, berbagai orang dapat melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas. Hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sisi lingkungan, ledakan penduduk menyebabkan meningkatnya polusi udara, pencemaran air, dan penumpukan sampah. Selain itu, berkurang ruang terbuka hijau untuk menjadi masalah serius karena berdampak pada kualitas udara dan keseimbangan ekosistem.
Tidak kalah penting, kesenjangan sosial juga semakin meningkat. Perbedaan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin jelas. Hal ini dapat memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. Baik, ini adalah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kelonjakan penduduk tidak jadi di perkotaan. Yang pertama adalah pemerataan bangunan antar wilayah. Pemerataan pembangunan merupakan strategi yang paling mendasar dalam mengatasi ledakan penduduk di perkotaan. Pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antara desa dan kota agar masyarakat tidak merasa perlu berpindah ke kota untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Selama ini pembangunan sering berpusat di kota besar, baik dalam bentuk infrastruktur, fasilitas, pendidikan, maupun keperluan kerja. Hal ini menyebabkan desa menjadi tertinggal dan kurang berkembang. Akibatnya, masyarakat desa terdorong untuk melakukan urbanisasi secara besar-besaran. Dengan adanya pemerataan pembangunan, pemerintah membangun jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta akses internet di daerah pedesaan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah. Dampaknya sangat besar karena masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama tanpa harus meninggalkan daerah asal. Dengan demikian, arus urbanisasi dapat dikurangi dan ditekankan terhadap kota yang jauh lebih ringan. Baik, berikutnya adalah pengendalian urbanisasi. Pengendalian urbanisasi merupakan upaya pemerintah untuk mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota agar tidak terjadi secara berlebihan dan tidak terkontrol. Urbanisasi sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam proses pembangunan. Tetapi jika jumlahnya terlalu besar dalam waktu yang singkat, maka kota tidak mampu menampung penduduk tersebut secara optimal. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengendalikan urbanisasi, seperti memberikan informasi yang relatif tentang kehidupan di kota, kemudian meningkatkan peluang kerja di desa, dan mengembangkan kota-kota kecil sebagai alternatif yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat agar memiliki keterampilan sebelum pindah ke kota. Dengan begitu, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Pengendalian urbanisasi bukan berarti melarang masyarakat pindah ke kota, tetapi lebih kepada mengatur agar perpindahan tersebut terjadi secara seimbang dan terencana. Baik, selanjutnya adalah program transmigrasi. Program transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan di kota sekaligus membuka wilayah baru untuk dikembangkan. Dalam program ini, pemerintah menyediakan lahan, tempat tinggal, serta bantuan awal bagi masyarakat. Dengan adanya transmigrasi, masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk bertani atau membuka usaha. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka karena memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, daerah tujuan juga dapat berkembang karena adanya aktivitas ekonomi baru yang muncul dari kehadiran penduduk. Transmigrasi juga berperan dalam pemerataan pembangunan. Wilayah yang sebelumnya kurang berkembang dapat menjadi pusat pertumbuhan baru. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan mulai dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, daerah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri dan produktif. Namun, program ini memiliki tantangan seperti adaptasi lingkungan dan perbedaan budaya. Masyarakat yang pindah harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan mungkin berbeda dari daerah asalnya. Selain itu, keterbatasan fasilitas di daerah tujuan dapat menjadi penghambat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program transmigrasi direncanakan secara matang. Pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan serta diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi dan berhasil dalam kehidupan barunya. Berikutnya adalah penyediaan perumahan layak. Penyediaan perumahan layak merupakan salah satu strategi penting dalam menghadapi ledakan penduduk di perkotaan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat secara signifikan.
Namun, keterbatasan lahan di kota menyebabkan harga tanah dan rumah menjadi sangat mahal, sehingga tidak semua masyarakat mampu memiliki hunian yang layak. Kondisi ini seringkali mendorong munculnya permukiman kumuh yang padat, tidak sehat, dan tidak terawat. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai program perumahan seperti rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, serta program perbaikan rumah tidak layak huni. Rumah susun menjadi solusi yang efektif karena mampu menampung banyak orang dalam satu area yang terbatas. Selain itu, konsep hunian vertikal juga lebih efisien dalam penggunaan lahan di perkotaan yang semakin sempit. Namun, penyediaan rumah tidak hanya sekedar bangunan fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas lingkungan dan tempat tinggal tersebut. Rumah yang baik harus memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan transportasi. Jika perumahan dibangun tanpa perencanaan yang matang, maka akan muncul masalah baru seperti sulitnya akses ke tempat kerja atau minimnya fasilitas yang mendukung. Selain itu, perumahan yang layak juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan tertata dapat mengurangi resiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penyediaan perumahan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih manusiawi dan lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah pengembangan transportasi umum. Pengembangan transportasi umum merupakan strategi penting dalam mengatasi dampak ledakan penduduk, terutama dalam hal mobilitas dan kemacetan. Semakin banyak penduduk di kota, semakin tinggi kebutuhan akan transportasi. Jika sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan akan semakin parah dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kemacetan tidak hanya menyebabkan keterlambatan tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan meningkatnya polusi udara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan sistem transportasi umum yang efisien, nyaman, dan terjangkau. Transportasi massal seperti bus, kereta, dan angkutan umum lainnya harus dikembangkan secara terintegrasi agar memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan seperti ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan. Jika transportasi umum dapat diandalkan, masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakannya. Pengembangan transportasi umum juga berkontribusi terhadap pengurangan polusi dan penggunaan energi. Dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi, emisi gas buang dapat ditekan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya adalah penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja merupakan strategi yang sangat penting dalam menghadapi ledakan penduduk di perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat harus diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang cukup agar tidak terjadi yang namanya pengangguran. Jika lapangan kerja terbatas, maka akan muncul berbagai masalah sosial seperti kemiskinan terutama. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui berbagai cara, seperti mendorong investasi, mengembangkan sektor industri, serta mendukung usaha kecil dan menengah. Sektor UMKM memiliki peran penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tulang punggung perekonomian. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pendidikan dan pelatihan keterampilan diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Jika lapangan kerja tersedia secara cukup, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal ini berdampak pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya. Jangan
Yang terakhir adalah peningkatan kualitas pendidikan di perkotaan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu strategi penting dalam menghadapi ledakan penduduk di perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kelayanan pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Jika tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang memadai, maka akan muncul berbagai masalah seperti rendahnya keterampilan tenaga kerja, meningkatnya pengangguran, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang merata terhadap pendidikan yang berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain adalah membangun sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah baru, ruang kelas tambahan, serta fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium. Selain itu, kualitas tenaga pengajar juga ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi guru kompeten akan kemampuan memberikan pelajaran yang lebih efektif. Pemerintah juga mendorong pendidikan berbasis keterampilan atau vokasi agar lulusan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini penting karena lulusan yang belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri, dengan pendidikan vokasi, siswa dapat memiliki keahlian khusus dapat langsung digunakan untuk bekerja atau membuka usaha. Selain aspek akademik, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter masyarakat seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika sosial. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di era global. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi utama dalam mengatasi dampak ledakan penduduk di perkotaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.